Ibadah takwa, cinta budaya, raih prestasi dan inovasi, datang ke kerajaan, luruskan ia. Kita bersama meraih cita-cita. Cerah Rapatkan barisan, sing-singkan lengan bajumu, berjuang demi nusa bangsa dan negara Indonesia. Maju mari melangkah maju, jangan peduli rintangan, cerdaskan hidup bangsa kita demi masa depan ceria. Maju, maju, ayo maju, pandanglah lurus ke depan, gapai cita-citamu yang mulia. Sambil bergandengan tangan, marilah kita berjuang bersama SMA Negeri 1 Bojong. Rapatkan barisan, sing-singkan lengan bajumu, berjuang demi nusa bangsa dan negara Indonesia. Maju mari melangkah maju, jangan peduli rintangan, cerdaskan hidup bangsa kita demi masa depan ceria. Maju, maju, ayo maju, pandanglah lurus ke depan, gapai cita-citamu yang mulia. Sambil bergandengan tangan, marilah kita berjuang bersama SMA Negeri 1 Bojong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Ardiani Wahyuningrum, biasa dipanggil Ibu Ardiani atau Budian. Saya guru BK di SMA Negeri 1 Bojong dan psikolog sekolah. Senang rasanya bisa berjumpa dan bertemu dengan kalian melalui media daring ini. Pastinya kalian anak-anak yang keren dan luar biasa. Sebelumnya Ibu juga mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Bojong ini dan menjadi bagian dari keluarga SMA Negeri 1 Bojong. Baik, pada kesempatan pagi ini Ibu akan memberikan materi mengenai temanya strategi belajar yang efektif. Kali ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya membuat belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan. Kita mulai ya. Jadi, kita juga bisa memahami bahwa belajar adalah proses perjuangan juga ya anak-anak. Namun demikian, kita bisa mencoba untuk membuat perjalanannya lebih bisa kita nikmati.
Ada ucapan dari Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Silahkan kalian bisa pahami dan resapi. Sekarang coba kalian rasakan. Bagaimana sih ketika kalian belajar? Bagaimana sih kondisi ketika belajar? Apakah yang tertulis di sini pernah atau justru sering kalian rasakan? Oke? Nah, anak-anak, apa yang dirasakan dan dialami oleh kalian seperti tersebut di atas bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi hal itu terjadi karena kita belum benar-benar mengenal cara efektif untuk belajar dan belum memahami bagaimana kecenderungan gaya belajar kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ji dan Xiaoqing pada tahun 2006, ternyata diketahui bahwa gaya belajar berhubungan dengan hasil belajar kita. Loh, kok bisa? Iya, jadi ternyata gaya belajar bisa terkait dengan strategi yang kita pilih ketika belajar, dan itu mempengaruhi hasil belajar kita. Yuk kita cari tahu seperti apa tipe-tipe gaya belajar. Coba, siapakah di sini yang merasa lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis, maupun bentuk? Nah, orang dengan gaya belajar visual akan lebih suka belajar melalui gambar, diagram, tabel, film, dan infografik. Selanjutnya adalah gaya belajar tipe audio. Seseorang dengan gaya belajar tipe audio ini merasa lebih bisa memahami materi dengan cara mendengarkan materi. Misalnya, adakah yang di sini suka menyimak materi melalui podcast? Atau yang penting suara guru terdengar jelas meskipun kita duduk di belakang sendiri? Ini kalau kondisinya sedang ada tatap muka ya. Tapi mungkin kalau tidak tatap muka, saat daring seperti ini, yang penting kita mendengar suara guru terdengar saja. Meskipun itu lewat voice note. Orang dengan gaya belajar kinestetik akan lebih paham ketika telah mempraktikkan sesuatu secara langsung. Bisa dengan menyentuh alat peraga, melakukan percobaan-percobaan, dan sebagainya, akan lebih memberikan pengalaman belajar kepada tipe pembelajar gaya si kinestetik ini. Nah, kalian mungkin sudah cukup familiar ya dengan ketiga gaya belajar di atas. Yuk, sekarang kita coba cek lagi gaya belajar yang lainnya. Ada lagi nih yang namanya tipe akomodator. Seseorang dengan gaya belajar akomodator memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalamannya. Biasanya, seseorang dengan tipe ini suka dengan pengalaman baru dan mengikuti feelingnya ketika akan bertindak. Lalu tipe converger. Orang-orang dengan gaya belajar converger ini cenderung menyukai hal-hal teknis dan aplikatif. Mereka juga suka memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Nah, kalau si asimilator ini suka konsep yang sifatnya abstrak dan hal-hal teoritis. Dia suka menganalisis dan menghubungkan konsep-konsep tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah tipe divergen. Seseorang yang gaya belajarnya divergen ini mampu melihat situasi dari berbagai sudut pandang, mengamati hal-hal di sekitarnya, dan suka menghasilkan ide-ide. Dia juga memiliki minat sosial yang tinggi. Bagaimana anak-anak? Ternyata untuk belajar, seseorang bisa punya kecenderungan sendiri ya. Mungkin beberapa dari kalian membutuhkan waktu untuk merefleksikan lagi, merenung dan mengira-ngira bagaimana gaya belajar yang sebenarnya paling ampuh untuk diri sendiri. Nah,
Kali ini Ibu punya bahan untuk kalian untuk mengenali diri sendiri. Kalian siapkan pensil dan kertas ya. Setelah itu kalian tulis angka 1 sampai dengan angka 20 di kertas yang sudah kalian sediakan tadi. Coba sekarang kalian tuliskan jawaban di kertas seperti ini. Misalkan ini contoh ya. Misalkan nomor 1, pernyataan itu kamu baca. Kalau itu sesuai dengan kondisi kalian, kalian jawab 1 ya, 2 ya, misalkan kalau sesuai. Misalkan nomor 3, kalau pernyataan tidak sesuai, kalian tulis nomor 3 tidak, 4 apa, 5 apa, disesuaikan dengan jawaban kalian masing-masing. Baik, sekarang coba dengan yang ini ya, nomor 6 sampai dengan nomor 10. Silahkan kalian baca dengan seksama dan dijawab sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, sekarang yang ini, nomor 11 sampai dengan nomor 15. Sekarang terakhir nomor 16 sampai dengan nomor 20. Silahkan ya dijawab ini. Coba kalian cek, kalian memiliki kecenderungan yang mana ya setelah menjawab 20 pertanyaan tadi? Pertanyaan tadi sifatnya untuk membantu kalian mengenal kebiasaan diri kalian saat belajar. Paling tidak ini menjadi tahap awal kalian untuk tahu dan mengenali kebiasaan kalian dalam belajar. Selain dengan cara di atas, kalian juga bisa belajar untuk mengenal diri sendiri dengan menggunakan analisis SWOT. Ya, apa sih analisis SWOT itu? Sambil menyimak, kalian juga bisa menuliskan SWOT tentang diri kalian masing-masing. SWOT itu adalah yang pertama strength. Ya, strength itu artinya adalah kekuatan. Di sini kita mencari hal-hal di dalam diri kita yang membantu dan mendukung proses belajar. Contohnya, kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, itu kekuatan dari dalam diri kalian. Misalkan lagi contohnya, punya kemampuan menghafal materi dan rumus dengan lebih cepat. Contoh yang lain lagi, dapat membayangkan arah tanpa melihat kompas, dan lain sebagainya. Coba kalian cari tahu apa kekuatan kalian. Oke, selanjutnya yang kedua adalah W. W itu adalah weakness, yang artinya kelemahan. Untuk mencari kelemahan, kita bisa mencari hal-hal yang bisa menghambat, mengganggu, maupun membelokkan semangat dalam belajar. Contohnya, kelemahannya mudah mengantuk ketika mendengar ceramah guru, atau suka menunda pengerjaan tugas. Itu kelemahan diri. Ya. Kemudian yang ketiga, O, itu adalah opportunity, yang artinya peluang. Peluang di sini kita memikirkan hal-hal di luar diri kita yang membantu dalam kesuksesan belajar. Misalnya, di luar diri kita ya, memiliki ruang belajar yang nyaman di rumah. Kemudian contoh yang lain, orang tua mendukung kegiatan belajar secara daring. Sinyal dan kuota tersedia. Ada tawaran les gratis online gitu ya. Kemudian peluang yang lain apa? Belum banyak yang memahami tentang bidang minat kita di kabupaten ini, dan seterusnya. Itu untuk yang ketiga, O, opportunity tadi. Selanjutnya yang keempat adalah T. T ini adalah treat, yang memiliki arti tantangan. Maksudnya apa tantangan itu? Maksudnya kita mencoba mencari hal-hal di luar diri kita
yang menghambat kemajuan belajar kita. Apa sih yang menghambat kemajuan belajar kita? Ini Ibu kasih contoh. Misalkan yang pertama, orang tua tidak cukup ada biaya untuk membeli peralatan atau perlengkapan sekolah selama daring. Misalkan HP tidak mendukung, misalkan. Kemudian kondisi rumah kurang mendukung untuk fokus belajar. Coba kalian cari tahu, analisis sendiri, SWOT diri kalian masing-masing. Jika kita sudah bisa mengenali diri kita dengan analisis SWOT, maka saatnya kita mulai merancang strategi belajar kita. Yang pertama, kita bisa memulai dari menetapkan tujuan. Ya, tentunya tujuan yang kita tetapkan perlu spesifik, terukur, dan realistis. Dan bisa kita tentukan jangka waktu pencapaiannya. Contohnya, pada tahun 2024 nanti saya bisa masuk di jurusan X di Universitas Y. Atau contoh yang lain, saya mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sebelum deadline dalam 1 semester ini. Oke, kemudian yang kedua adalah komitmen. Komitmen di sini bukanlah hal yang mudah. Ada masanya kita akan naik, turun dalam usaha dan perjalanan untuk mencapai tujuan tadi. Dan yang perlu diingat, ketika kita melangkah, terkadang langkah yang diambil tidak sesuai rencana atau kita merasa mengambil langkah yang kurang tepat. Tidak perlu khawatir, kita semua berproses tidak hanya dengan learning by doing, tetapi juga dengan learning by mistake. Ya, belajar dari kesalahan. Yang terpenting adalah ketika kita menyadari suatu kesalahan atau ketidaktepatan, maka segera mencari langkah yang lebih pas dan tepat. Oke, yang terakhir adalah umpan balik dari orang-orang sekitar yang kalian percayai, itu juga penting. Pastikan orang-orang ini mendukung dan peduli terhadap perkembangan diri kalian. Jangan dengarkan hinaan dari orang lain atau bulian dari orang lain atau komentar negatif yang berniat menjatuhkan. Perlu kalian ingat, umpan balik adalah sebuah masukan demi meningkatkan kualitas diri, bukan untuk membuat kepercayaan diri berkurang. Jangan pernah bosan untuk introspeksi diri atau refleksi pada diri sendiri. Semua proses ini tidak pernah berhenti pada satu titik saja. Semua berjalan dan berubah sesuai dengan tahap perkembangan yang kita alami. Jadi jangan pernah takut akan perubahan, hadapi dengan siap dan berani segala hal yang disajikan di depan kita. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi yang tadi Ibu sampaikan mengenai belajar yang asik dan menyenangkan bisa bermanfaat nantinya untuk kalian. Selamat berproses, selamat belajar di SMA Negeri 1 Bojong. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa kelas 10, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk mengikuti MPLS dengan materi implementasi kurikulum SMA Negeri 1 Bojong. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Samsul Arifin, SSI MPD. Saya mendapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kurikulum di SMA Negeri 1 Bojong.
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang kurikulum di SMA Negeri Bojong. Di antaranya adalah struktur kurikulum, kriteria kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan di SMA Negeri Bojong. Para siswa dapat melihat di slide berikut. Implementasi kurikulum SMA Negeri Bojong tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah struktur kurikulum dan muatan kurikulum. Mata pelajaran yang ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri Bojong berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Yang intinya adalah mata pelajaran yang dilaksanakan berjumlah 16 mata pelajaran untuk kelas 10, sedangkan untuk kelas 11 dan 12 berjumlah 15 jam pelajaran. Berikut struktur kurikulum SMA Negeri Bojong untuk kelas 10 peminatan MIPA. Yang pertama adalah ada kelompok A umum dan kelompok B umum. Kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima sejarah Indonesia, keenam bahasa Inggris. Untuk kelompok B umum itu terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, dan bahasa Jawa. Sedangkan kelompok C atau bagian peminatan untuk kelas 10 peminatan MIPA itu mendapatkan mata pelajaran yang pertama adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Dan untuk kelas 10 peminatan MIPA itu juga mendapatkan mata pelajaran pilihan atau lintas minat, yaitu ada 2. Yang pertama adalah bahasa dan sastra Inggris dan geografi. Kesimpulannya adalah untuk kelas 10 peminatan MIPA atau kelas 10 MIPA dalam 1 minggu mendapatkan jumlah jam pelajaran 44 jam pelajaran. Kemudian struktur kurikulum untuk kelas 10 peminatan IPS hampir sama dengan kelas 10 peminatan MIPA, terdiri dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A, yaitu yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima sejarah Indonesia, dan 6 adalah bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B terdiri dari seni budaya, kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kesembilan prakarya dan kewirausahaan, dan terakhir bahasa Jawa. Untuk kelompok C atau peminatan untuk kelas 10 IPS, yang pertama akan mendapatkan mata pelajaran geografi, kedua sosiologi, ketiga sejarah, dan keempat ekonomi. Kelas 10 IPS juga akan mendapatkan mata pelajaran pilihan atau lintas minat, yang pertama adalah bahasa dan sastra Inggris, dan kedua adalah biologi. Jadi kesimpulannya, kelas 10 IPS dalam 1 minggu akan mendapatkan 44 jam pelajaran. Berikutnya adalah pembelajaran. Berdasarkan edaran dari Dinas Provinsi Jawa Tengah, pembelajaran selama pandemi menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Maka SMA Negeri Bojong menggunakan beberapa aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah bisa menggunakan grup WhatsApp, yang kedua menggunakan Google Classroom, yang ketiga menggunakan aplikasi Zoom Meeting, keempat menggunakan aplikasi penilaian yaitu Google Form. Jadi guru-guru mapel di SMA Negeri Bojong menggunakan minimal salah satu dari 4 aplikasi tersebut, sehingga diharapkan siswa dapat menyiapkan perangkat berupa handphone atau komputer yang dapat menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian pelaksanaan penilaian. Penilaian kurikulum 13 ini mengacu pada beberapa Permendikbud. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 66 tahun 2013,
Permendikbud nomor 53 tahun 2015, Permendikbud nomor 23 tahun 2016, dan Permendikbud nomor 3 tahun 2018. Penilaian itu mencakup ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. KKM. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. KKM di SMA Nasrul Bojong adalah untuk setiap mata pelajaran KKM-nya adalah 70. Jadi ketika peserta didik belum mendapatkan nilai 70 dalam setiap mata pelajaran, maka dikatakan belum tuntas. Penilaian pengetahuan. Teknik atau instrumen penilaian pengetahuan terdiri dari 3. Yang pertama adalah tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan ketiga penugasan. Penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, di dalam kelas dan di luar kelas. Terdiri dari 2, yaitu penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Penilaian keterampilan. Teknik dan instrumen penilaian keterampilan ada 3 jenis. Yang pertama adalah teknik praktik, kedua teknik proyek, dan ketiga teknik portofolio. Remedial. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Remedial dapat dilakukan, yang pertama bisa menggunakan bimbingan secara individu, kedua bimbingan secara kelompok, ketiga pemberian tugas-tugas, keempat pembelajaran ulang, kelima pemanfaatan tutor sebaya, dan dilaksanakan tes ulang agar mendapatkan tambahan untuk mata pelajaran tersebut. Kenaikan kelas. Rancangan kenaikan kelas tahun 2021 tahun 2022, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kedua, predikat sikap minimal baik. Ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib atau ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan harus minimal baik. Keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan atau keterampilannya di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Kelima, jumlah alfa atau ketidakhadiran tidak lebih dari 10% dari jumlah hari efektif dalam 1 tahun ajaran. Kriteria kelulusan. Rancangan kriteria kelulusan tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan atau program pendidikan setelah memenuhi kriteria. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kedua memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, ketiga lulus ujian sekolah, keempat kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh satuan pendidikan. B. Untuk kriteria kelulusan ujian sekolah. Yang pertama adalah kelulusan ujian sekolah ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah. Yang kedua, nilai ujian sekolah ditentukan berdasarkan batas minimal rata-rata semua mata pelajaran dan atau batas minimal setiap mata pelajaran. Ketiga, batas minimal nilai rata-rata semua mata pelajaran adalah 70 dan minimal nilai ujian sekolah adalah 60. Demikian pemaparan dari saya tentang kurikulum SMA Nasrul Bojong. Diharapkan para siswa kelas 10 dapat melaksanakan dengan baik
dan dikarenakan pada masa pandemi ini maka pembelajaran di SMA Serjong masih bersifat PJJ atau jarak jauh, maka diharapkan para siswa kelas 10 dapat mempersiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, nikmat sehat meskipun dalam situasi pandemi corona. Salawat, salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita senantiasa menunggu syafaatnya baik di dunia maupun di yaumil akhir. Perkenalkan, nama saya Harsono, mengampu mata pelajaran sejarah dan sekaligus oleh Bapak Kepala Sekolah disampiri tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana. Kepada anak-anakku kelas 10 yang kami cintai dan kami banggakan, di sini Bapak akan menyampaikan sedikit tentang sarana dan prasarana sekolah. Dua kata ini sebenarnya saling berkesinambungan, namun secara harfiah ataupun secara umum kita memahami sarana prasarana itu adalah sebuah kesatuan. Kemudian secara khusus SMA Negeri 1 Bojong ini tentunya dalam rangka memajukan pendidikan baik di wilayah Kabupaten Tegal maupun khususnya secara nasional. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun selalu berbenah diri, selalu melaksanakan renovasi maupun pembenahan-pembenahan baik itu yang berhubungan dengan khususnya sarana sekolah, baik itu meja kursi contohnya, komputer dan lain sebagainya. Kemudian juga prasarana di sini tentunya yang bersifat permanen seperti bangunan atau gedung-gedung, kemudian lapangan upacara, kemudian juga sarana-sarana olahraga, diantaranya ada gedung futsal, lapangan basket, lapangan voli, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tercapainya cita-cita maupun kemajuan pendidikan di sekolah kita, anak-anakku setelah diterima di SMA Negeri 1 Bojong, Bapak mengharapkan kesungguhan motivasi daripada kalian di dalam menempuh pendidikan ini, karena SMA Negeri 1 Bojong sekali lagi sudah memiliki fasilitas, sudah memiliki sarana maupun prasarana yang dari waktu ke waktu semakin meningkat, semakin representatif. Hanya saja karena ini situasi pandemi, apalagi dalam 2 pekan ini pemerintah pusat menerapkan PPKM darurat termasuk di wilayah kita. Untuk itu
pada saatnya nanti sudah normal, maka anak-anak saya harapkan untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Bojong, mulai dari wilayah depan atau bagian depan. Di sana kalian bisa melihat halaman yang luas, pohon-pohon yang rindang, kemudian fasilitas olahraga. Di bagian depan tengah ini nanti juga ada bagian-bagian mulai dari laboratorium komputer 1, 2, 3, kemudian ruang guru yang cukup besar, kemudian juga ada di sebelah timur itu 4 bagian dari kantin sekolah, kantin yang saya kira cukup sehat ya. Kemudian sampai ke belakang di sana juga lengkap dengan ruang-ruang kelas, ya, ruang-ruang belajar. Kemudian di sebelah utara timur di sana juga bangunan-bangunan dari lab, baik itu IPA maupun juga toilet yang sangat bagus, yang bersih, dan mudah-mudahan ketersediaan air pun bisa terpenuhi, tercukupi.
Saya kira dari kami selaku Waka Sarpras cukup, dan untuk lebih detailnya ya kita lanjutkan pada saat nanti PTM, ya, pertemuan tatap muka atau pembelajaran sudah normal kembali. Demikian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.